Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di balik cermin tua, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Sari tinggal bersama ibunya di rumah sederhana yang sudah berusia puluhan tahun. Rumah itu terlihat tua dan banyak barang-barang peninggalan masa lalu yang masih dipertahankan, termasuk sebuah cermin besar yang sudah usang di ruang tamu. Cermin itu adalah barang warisan dari nenek Sari, dan meskipun tampak biasa, orang-orang sekitar desa sering berbisik tentang keanehan cermin itu. Jangan pernah melihat ke dalam cermin itu di malam hari, begitu kata orang tua di desa. Tapi Sari, yang saat itu masih muda dan penasaran, tak menghiraukan cerita-cerita seram yang beredar. Suatu malam, setelah ibunya pergi ke pasar, Sari berada sendirian di rumah. Malam itu, hujan turun sangat deras, dan petir menyambar dari kejauhan. Sari merasa cemas, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Matahari sudah lama terbenam, dan hanya lampu temaram yang menerangi ruang tamu. Ketika ia duduk di dekat cermin besar itu, sebuah rasa ingin tahu menguasainya. Tanpa alasan yang jelas, Sari mendekati cermin tersebut. Begitu wajahnya hampir menyentuh permukaannya, ia merasa ada yang aneh. Cermin itu bukan hanya memantulkan wajahnya yang pucat, tetapi juga memberi bayangan gelap yang bergerak perlahan di belakangnya. Apa itu? Gumam Sari dalam hati. Namun, seiring ia berusaha lebih dekat, bayangan itu semakin jelas, seperti sosok seseorang yang sedang berdiri di belakangnya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Sosok itu tampak samar, namun ada sesuatu yang sangat menakutkan tentangnya. Wajahnya buram, tak bisa dikenali. Ketika Sari mundur sedikit, bayangan itu juga mundur. Ketika ia bergerak maju, bayangan itu juga mengikuti. Ini mustahil, pikir Sari, ini hanya bayanganku sendiri, hanya pantulan cahaya dari lampu. Namun, semakin lama ia melihat, semakin aneh rasanya. Bayangan di cermin itu kini tampak lebih jelas, bahkan ada suara lirih yang terdengar seperti bisikan. Sari menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Kembali ia menatap cermin itu, dan kali ini, bayangan itu bergerak lebih cepat dari gerakannya sendiri. "Tolong, siapa kamu?" Suara Sari bergetar. Tanpa ia sadari, suara itu terdengar jauh lebih panik daripada yang ia inginkan. Tiba-tiba, bayangan itu mulai membentuk sosok yang lebih jelas, seorang wanita dengan wajah pucat dan rambut panjang terurai. Wanita itu mulai tersenyum, dan senyum itu semakin melebar, semakin menyeramkan. Saat itulah Sari mendengar bisikan lagi, "Lebih jelas kali ini, kamu yang membangunkanku, Sari." Sari merasa tubuhnya kaku. Hanya ada satu cara untuk melarikan diri dari ketakutan itu, membalikkan badan dan lari keluar rumah. Tapi saat ia berbalik, langkahnya terhenti. Pintu depan yang tadinya terbuka lebar, kini terkunci rapat, dan jendela-jendela tertutup rapat oleh kabut tipis yang tak bisa dijelaskan. "Tolong! Ada apa ini?" teriaknya. Hujan terus mengguyur, dan tak ada yang terdengar selain bisikan yang semakin keras. Ketika Sari melihat ke cermin lagi, sosok wanita itu kini sudah berdiri tepat di sampingnya. Wajahnya menatap tajam ke arah Sari. Tangan sosok itu terulur, dan Sari merasa ada sesuatu yang menarik dirinya, seperti tangan dingin yang menempel di tubuhnya. Namun, sebelum ia sempat berteriak, cermin itu mendadak pecah. Serpihan kaca berterbangan ke sekelilingnya, membuat Sari jatuh terhuyung-huyung. Ketika ia bangkit dan mencoba keluar rumah, hujan berhenti mendadak. Suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi sunyi. Pagi harinya, ketika ibunya pulang, ia mendapati Sari terkulai lemas di depan cermin yang kini sudah pecah. Namun, yang membuat Ibu Sari ketakutan bukanlah keadaan anaknya, melainkan bayangan di dalam pecahan kaca itu. Wajah Ibu Sari terlihat jelas dalam serpihan kaca, namun ada sesuatu yang aneh. Di samping wajah ibunya, ada wajah lain yang tersenyum dengan sangat lebar, senyum yang sangat familiar. "Wajah itu, sama dengan wajah yang ada di foto nenekmu," kata Ibu Sari dengan suara tercekat. Sari tak pernah bisa menjelaskan kejadian yang ia alami. Sejak malam itu, cermin itu tak pernah ada lagi di rumah mereka. Tetapi, banyak orang di desa yang berkata bahwa setiap kali hujan turun deras di malam hari, mereka melihat bayangan seorang wanita berdiri di depan rumah Sari. Bayangan itu, menurut orang-orang, adalah roh yang terperangkap di dalam cermin tua itu. Mereka percaya, siapapun yang melihatnya akan terjerat oleh roh tersebut, tak peduli apakah mereka ingin atau tidak. Dan kini, jika kalian melewati rumah Sari di tengah malam, kalian mungkin juga akan mendengar bisikan pelan yang terdengar sangat familiar.
Kamu yang membangunkanku.